Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rosmana dari kelas 2B. Sebelumnya di sini saya akan membuat tugas video kuis 1. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kuis 1, yaitu toksikologi klinik dan undang-undang narkotika dan psikotropika. Nah, materi ini sangat penting nih teman-teman, terutama bagi tenaga kesehatan dan analis laboratorium, karena berkaitan langsung dengan zat berbahaya, penyalahgunaan obat, serta aspek hukum yang mengaturnya. Nah, supaya teman-teman lebih tahu, ayo kita bahas bersama secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yuk ikuti. Saya akan menjelaskan tentang toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari zat beracun atau toksin dan efeknya sangat berbahaya nih bagi tubuh manusia sendiri dan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya yaitu toksin sendiri adalah racun yang diproduksi oleh organisme hidup atau produk alami seperti yang ditemukan pada jamur beracun dan juga pada racun ular. Selanjutnya yaitu sedangkan pengertian toksikan adalah produk buatan manusia dan produk buatan yang dipaparkan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Contohnya yaitu produk limbah industri dan pestisida. Biasanya digunakan pada industri-industri tertentu dan bisa sangat bahaya juga bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ada toksoid, yaitu toksin yang tidak aktif atau yang dilemahkan. Ada xenobiotik. Xenobiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu kenos yang artinya asing. Xenobiotik sendiri adalah zat asing yang secara alami tidak terdapat dalam tubuh manusia. Contohnya yaitu obat-obatan, insektisida, dan zat kimia. Selanjutnya ada klasifikasi bahan toksin. Nah, klasifikasi bahan toksin itu ada yang berdasarkan dari sumbernya, yaitu toksin tanaman, hewan, dan lingkungan. Lingkungan seperti udara, tanah, dan air yang tercemar. Dan juga ada berdasarkan senyawa, seperti logam berat, senyawa organik, dan racun gas. Dan juga ada berdasarkan penggunaannya. Nah, yaitu dari obat-obatan, pestisida, pelarut organik, dan logam berat. Nah, di sini juga ada toksin Clostridium botulinum, yaitu salah satu contoh toksin di mana dalam konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 10 sampai 9 mg per kilogram berat badan. Nah, sedangkan toksisitas itu adalah pernyataan kemampuan racun menyebabkan timbulnya gejala keracunan, umumnya menggunakan hewan coba dengan cara ingesti atau pemaparan pada kulit. Di sini juga ada LD50, yaitu jumlah dosis efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba yang terpapar oleh zat racun sendiri. Nah, di sini ada toksisitas menurut kategori LD50 nih. Yang pertama ada super toksik, yaitu lebih dari 5 mg per kilogram. Yang kedua ada amat sangat toksik nih, 5 sampai 50 mg per kilogram juga. Yang ketiga yaitu sangat toksik banget, yaitu 50 sampai 500 mg per kilogram. Yang keempat ada toksik sedang, yaitu 0,5 sampai 5 gram per kilogram. Ada toksik ringan, yaitu 5 sampai 15 gram per kilogram. Ada praktis atau tidak toksik, yaitu kurang dari 15 gram per kilogram. Selanjutnya ada LC50, yaitu konsentrasi senyawa kimia dalam lingkungan air dan udara yang menyebabkan kematian 50% hewan coba dalam jangka waktu tertentu. Dan juga ada ED50 atau dosis efektif, yaitu dosis yang menyebabkan efek spesifik selain mematikan pada 50% hewan coba. Selanjutnya ada ambang dosis, yaitu tingkat
tingkat dosis rendah di mana tidak ada efek yang dapat diamati. Ambang batas diperkirakan ada untuk efek tertentu seperti efek toksik akut. Dan juga ada mutagen. Mutagen itu adalah zat yang mengubah informasi genetik suatu organisme, biasanya dengan mengubah DNA seseorang. Selanjutnya ada teratogen, yaitu zat yang masuk ke dalam tubuh dan bisa menyebabkan kerusakan pada janin atau embrio selama kehamilan yang menyebabkan cacat lahir sementara ibunya itu tidak menunjukkan tanda toksisitas atau keracunan. Nah, di sini toksisitas dibagi menjadi 3 nih teman-teman, yaitu ada yang akut, ada yang subakut, dan juga ada yang kronis. Nah, yang pertama ada toksisitas akut, yaitu jika efek timbul segera atau paparan durasi pendek dalam hitungan jam nih teman-teman, sampai hari setelah terpapar bahan toksik. Yaitu yang kedua ada toksisitas subakut. Jika gejala keracunan timbul dalam jangka waktu setelah sedang, yaitu minggu sampai bulan, setelah terpapar bahan toksik dalam dosis tunggal. Yang ketiga ada toksisitas kronis, yaitu jika akibat keracunan baru timbul setelah terpapar bahan toksik secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Ada toleransi obat. Toleransi obat itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis nih teman-teman, yaitu ada toleransi farmakokinetik, toleransi farmakodinamik, dan toleransi yang dipelajari atau Lairdner tolerance. Yang pertama yaitu toleransi farmakokinetika, yaitu adalah perubahan distribusi atau metabolisme suatu obat setelah pemberian berulang yang membuat dosis obat yang diberikan menghasilkan kadar dalam darah yang semakin berkurang teman-teman dibandingkan dengan dosis yang sama pada pemberian pertama. Yang kedua yaitu toleransi farmakodinamika, yaitu merujuk pada perubahan adaptif yang terjadi di dalam sistem tubuh yang dipengaruhi obat-obatan sehingga respon tubuh terhadap obat itu berkurang pada pemberian berulang. Yang ketiga ada toleransi yang dipelajari nih teman-teman atau Lairdner tolerance, yaitu artinya pengurangan efek obat yang mekanismenya yang diperoleh karena adanya pengalaman terakhir. Yang terakhir itu ada psikotoksisitas, yaitu perubahan perilaku yang serius tingkat psikotik setelah penggunaan dosis tinggi yang berkepanjangan. Ya, ada dependensi, yaitu ketergantungan fisik atau juga bisa ketergantungan obat-obatan tertentu. Dan juga ada adiksi, yaitu keinginan kuat untuk terus memakai suatu obat-obatan atau zat toksik atau zat yang beracun terus-menerus. Nah, Undang-Undang Narkotika itu adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari produksi, penggunaan, serta peredaran hingga sanksi bagi penyalahgunaan. Pengertian narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang dari tanaman. Nah, golongan psikotropika itu ada 4 golongan. Yang pertama ada golongan 1, yaitu hanya untuk penelitian atau hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Yang golongan kedua yaitu digunakan untuk pengobatan dan bisa juga untuk terapi. Nah, yang golongan ketiga hanya digunakan untuk terapi saja nih teman-teman. Dan golongan keempat itu paling kuat digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya ada tujuan mengapa di Indonesia itu dikeluarkan undang-undang narkotika, yaitu yang pertama untuk mencegah penyalahgunaan dan juga untuk pemberantasan peredaran gelap dan agar tidak dapat digunakan secara bebas dan ilegal. Nah, efek penggunaan narkotika itu bagi tubuh yaitu dapat menurunkan kesadaran, gangguan konsentrasi, halusinasi, dan bisa juga sesak napas.
Sekian penjelasan dari saya mengenai pengantar toksikologi serta undang-undang narkotika dan pemahaman untuk kita semua mengenai pentingnya penggunaan obat-obatan secara bijak dan sesuai aturan yang ditentukan. Mari kita bersama-sama menjauhi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang demi menjaga kesehatan diri sendiri dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.